Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Satu, karena kita diperintahkan apa? Membawa damai. Karena kita diperintahkan untuk membawa damai. Sekitar seminggu lalu, seminggu lalu, saya kan kalau siang-siang kan tugas saya jemput Noel dari sekolah, dari kampus. Itu biasanya jam berapa ya? Jam 1 ya, jam 1. Nah, saya kalau bawa mobil biasanya nggak pernah yang ugal-ugalan, yang ngebut-ngebut itu nggak mungkin. Karena tiap kali saya bawa mobil, saya udah terbiasa dikomplain sama papa, ya kan? Kadang-kadang udah jauh, tapi jarak mobil masih jauh sama depan, udah dikomplain, ya kan? Hati-hati, awas gitu-gitu. Jadi saya udah kebiasaan kalau bawa mobil, pasti hati-hati harusnya. Nah, pas saya mau lewat jembatan Enim, kan jembatan Enim turunan kan ada dari kanan kan Bakti kan, Bakti, terus yang dari sini pasar, ya kan? Nah, saya mau lewat, yang dari Bakti itu udah nahan, karena itu ramai kan, motor semua, mereka udah nahan. Karena mereka tahu saya sudah duluan ngambil jalan itu. Jadi saya duluan. Tiba-tiba ada satu ibu nyosor di depan saya. Kedubrak, jatuh, nabrak. Jatuh. Saya langsung keluar, saya samperin itu ibu. Itu situasinya saudara, cuacanya lagi panas banget. Terik banget. Gak kayak akhir-akhir ini kan. Akhir-akhir ini kan hujan terus, banjir di mana-mana, ya kan. Waktu itu tuh lagi panas-panasnya. Udah saya turun, saya lihat motornya agak kalau orang Manado bilang KGP, kalau kejepit. Biasa Manado, jadi kejepit di bumper mobil, dia kejepit motornya. Jadi dia nggak bisa keluar. Ya udah, akhirnya saya mundurin lagi. Itu udah situasinya udah ramai banget saudara, karena macet kan. Itu kan jembatan ini kan cuma 2 arah kan. Yang satu ke sini, yang satu ke sana. Ya udah, saya samperin dia, saya minta maaf sama dia. Nah, waktu itu posisinya orang-orang tuh kayaknya saya tuh sebenarnya udah agak takut dihakimi massa. Karena biasanya kayak gitu yang kena mobil, ya kan? Biasanya kan yang kecelakaan gitu, nabrak-nabrak itu mobil yang kena kan? Sementara mereka mungkin takut melihat saya, badan gede banget kan, keluar dari mobil. Bu, saya gini-gini bu, saya seumur hidup saya nggak pernah berantem. Tonjok-tonjokan gitu, cakar-cakarnya saya nggak pernah. Ya kan, jadi kalaupun saya ribut, saya berantem sama orang. Saya nggak tahu yang namanya caranya berantem yang baik dan benar itu seperti apa. Ya kan? Kalau cewek berantem enak. Kalau dia nggak tahu berantem, minimal dia bisa jambak-jambakan. Benar kan? Lu kan yang rebut cowok kan, sini lu jambak-jambakan gini. Saya nggak bisa. Apalagi kalau misalkan saya ketemu lawannya yang botak, apa yang saya mau jambak saudara? Kalau itu punubunnya. Nah, jadi udah agak takut juga tuh, udah takut mau berantem saya. Karena itu cuacanya panas, jadi mendukung untuk berantem sebenarnya. Mungkin ibu itu nggak akan berantem sama saya, tapi orang-orang di situ kan yang lihat kan. Karena kan banyak bapak-bapak juga di situ. Udah agak takut juga. Udah, saya samperin ibu itu, saya langsung minta maaf bu, gimana ibu keadaannya, sakit apa enggak, motornya gimana? Dia cuma bilang nggak apa-apa. Udah, saya bantuin pinggirin. Setelah saya lihat kayaknya udah nggak apa-apa, udah ada yang ngurusin, udah saya pergi. Nah, pas saya mau pergi, saya lihat dari spion, ini ibu ngengkol motor nggak bisa, nggak mau nyala motornya. Akhirnya saya turun lagi dari mobil, saya parkir di mana, di Indomaret, kan di situ ada Indomaret kan. Saya parkir di situ, saya turun, saya bantuin ngengkol. Nah, waktu saya ngengkolin motornya, ibu itu minta maaf sama saya. Udah maaf banget ya mas, saya kelihatan dia pucat lagi, kayak mungkin ada masalah, saya nggak tahu kan. Dia sih bilangnya keluarga saya ada yang lagi sakit, jadi saya buru-buru gitu. Ya udah, saya nggak apa-apa bu, hati-hati lain kali. Saya cuma bilang gitu. Nah, pas saya selesai engkolin motornya, saya lihat orang-orang di situ, bapak yang saya kira mau menghakimi saya. Waktu saya lihat mereka pada senyum. Agak kaget juga saya, wih, pada senyum kan. Udah, saya naik mobil, ada satu bapak ngeliatin bumper mobil saya, ngeliatin kayak, karena saya udah agak takut juga tuh. Apa jangan ada yang penyok ya? Kenapa dia ngeliatin kayak gitu banget gitu loh? Karena kalau sampai ada yang penyok, saya urusannya bukan sama tuh bapak, urusannya sama orang rumah saya. Saya sepanjang mobil tuh agak tegang juga. Waduh, ini kalau sampai, karena dia ngeliatinnya gitu kan. Tapi saya mau bayar parkir, udah masih nggak usah, udah saya pergi. Saya sampai di kampus, jemput Noel, tolong lihat Noel, ada penyok nggak? Nggak ada, aman, ya kan. Nah, papa juga kayaknya baru tahu hari ini ceritanya. Sengaja kalau saya curhat langsung bahaya. Nah, tapi aman. Yang penting kan nggak ada penyok, itu dulu.
Tapi maksud saya adalah, kalau saya bisa aja loh bentak-bentak tuh ibu, ya kan? Saya bisa aja maki tuh ibu, goblok bener sih, ya kan? Saya udah tahu saya lewat, yang itu aja udah pada ngasih saya jalan. Kenapa ibu-ibu tiba main nyosor aja? Tapi saya nggak melakukan hal itu. Karena kalau saya bikin hal itu, bukan cuma penyok, mungkin kacau udah pecah, ya kan? Udah berantem, udah dipisahin orang, ya kan? Nah inilah, kita diperintahkan untuk apa? Membawa damai. Buat saya ngelihat orang-orang itu senyum aja udah cukup, saudara. Biarpun mungkin kalau misalkan anda buruknya penyok, gak ada apa-apa sebenarnya buat saya. Melihat orang-orang di situ senyum aja buat saya udah luar biasa, ya kan? Gak semua hal di dunia ini yang terjadi, meskipun itu membuat kita emosi, harus kita selesaikan dengan emosi juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan membawa damai. Saya ngomong gini bukan berdasarkan saya emang pengen ngomong gini, enggak. Tuhan yang ngomong begitu. Alkitab yang bilang seperti itu. Amin. Ya kan? Amin. Sama-sama bilang sama saya harus bawa damai. Terus berdoa. Ya, jangan sampai kita di gereja luar biasanya minta ampun. Ya, kok di sosmed isinya ayat-ayat firman Tuhan, semuanya isinya tentang kasih, sampai selfie aja ada lagu rohaninya, ya kan? Tapi waktu di jalan kesenggol sedikit, monyet lu, mohon maaf ya, dasar monyet lu. Kalau orang Surabaya maki, sejanco, ya kan? Kalau orang apa? Batak, bodat kali kau ini, bengak kau. Tahu artinya bodat? Amin. Jadi, saudara harus bisa bawa damai. Amin. Jangan sampai kalau saudara emosi keluar kata binatang, keluar kata makian. Jangan. Amin. Itu tadi hanya contoh aja.